Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Muslim. Kali ini kita akan bahas soal KPPG, SCT dan PCK lagi ya teman-teman ya. Pantengin terus soal dari aku dan pahami pembahasan soal dari aku. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Teman-teman tolong perhatikan betul-betul ya, soal SCT itu nilainya per poin ya. Poin unggul itu jawaban betul itu poinnya adalah 5. Poin 1 itu jawaban yang salah. Hati-hati teman-teman ketika mengerjakan soal SCT ya. Kalau PCK itu nih salah ya teman-teman ya, tidak mendapat poin seperti soal SCT seperti itu ya. Kalau SCT apa toh? Soal SCT itu situational judgment test atau situasi di dalam pekerjaan seperti itu. Kalau PCK, kalau PCK itu pedagogik ya teman-teman ya. Di sini bisa menuju ke pembelajaran materi seperti itu ya teman-teman ya. PCK ini mencakup berbagai mata pelajaran ya teman-teman ya, seperti IPA, matematika, dan bahasa seperti itu. Nah, setiap soal PCK itu disertai dengan apa? Jawaban yang tepat dan penjelasan mengenai apa? Strategi pembelajaran yang efektif ya teman-teman untuk mengatasi kesulitan siswa itu bagaimana. Nah, seperti itu soal PCK. Oke teman-teman, pantengin terus soal dari aku, dan yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe, saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan, dan lolos UKPPG-nya di tahun 2025 ini. Amin Allahumma amin. Soal yang pertama, SCT dulu ya teman-teman ya. Langsung saja, Bu Indah sering menyuruh siswanya datang tepat waktu dan menghargai waktu belajar. Namun, ia sendiri kerap datang terlambat ke kelas dengan berbagai alasan. Suatu hari, seorang siswa menegur dengan sopan. Apa sebaiknya Bu Indah lakukan? A. Mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. B. Menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. C. Memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia yang bisa terlambat. D. Mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. E. Meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Nah, di soal kali ini kan ketika seorang siswa menegur guru yang terlambat ya teman-teman ya. Apa sebaiknya Bu Indah lakukan? Untuk opsi yang A, mengakui kekeliruannya dan berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik. Nah, untuk opsi yang A ini bagus ya teman-teman ya. Opsi yang A kan di sini mengakui kekeliruannya dan apa? Berkomitmen menjadi teladan yang lebih baik seperti itu. Bagus untuk opsi yang A. Opsi yang B, menegur balik siswa karena dinilai kurang sopan. Opsi yang B kurang tepat ya teman-teman. Karena opsi yang B di sini menegur balik siswa itu seperti apa? Menunjukkan otoritarianisme ya teman-teman ya, yang tidak sehat seperti itu. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, memberikan penjelasan bahwa guru juga manusia biasa yang bisa terlambat. Nah, untuk opsi yang C di sini itu menjelaskan bahwa guru juga manusia yang biasa terlambat, ini mengandung empati ya teman-teman ya. Tetapi apa? Bisa menjadi pembenaran seperti itu ya. Opsi yang C kurang tepat. Opsi yang D, mengabaikan komentar siswa dan terus menjalankan kebiasaannya. Nah, untuk opsi yang D ini ada kata mengabaikan teman-teman ya. Ini tips trik ya, ketika ada mengabaikan langsung skip saja ya, ini jawaban yang fatal ya. Opsi yang E, meminta kepala sekolah menegur siswa karena menyinggung guru. Nah, untuk opsi yang E di sini meminta kepala sekolah menegur siswa, ini kan juga sama halnya dengan opsi yang B teman-teman ya, menunjukkan otoritarianisme ya yang tidak sehat seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling unggul, poinnya paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poinnya 5, poin 4 untuk opsi yang C ya, poin 3 untuk opsi yang B, poin 2 untuk opsi yang E, poin 1 untuk opsi yang D. Soal berikutnya ini tentang PCK ya teman-teman ya. Dalam pembelajaran IPA, Anda menemukan kesempatan untuk menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab saat melakukan eksperimen. Apa tindakan Anda sebagai guru yang menanamkan pendidikan nilai? A. Menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. B. Menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen yang sesuai harapan. C. Memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. D. Menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. E. Menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Nah, di soal kali ini kan tentang pendidikan nilai dalam pembelajaran IPA dapat ditanamkan dengan bagaimana teman-teman. Kita lihat untuk opsi yang A, menjelaskan prosedur eksperimen secara teknis dan membiarkan mereka menjalankan sendiri. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Ada kata membiarkan. Nah, ini langsung kita skip saja untuk opsi yang A. Karena kan opsi yang A di sini terlalu fokus pada proses atau hasil ya, tanpa menanamkan nilai seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang B menekankan pentingnya mendapatkan hasil eksperimen
yang sesuai harapan. Nah, untuk opsi yang B, ini sama halnya dengan opsi yang E ya teman-teman ya. Opsi yang B di sini bisa menimbulkan kompetensi yang kurang sehat seperti itu. Opsi yang B kurang tepat, opsi yang C memberi poin tambahan bagi kelompok yang hasilnya paling tepat. Nah, untuk opsi yang C ini sama halnya dengan opsi yang B, bisa menimbulkan kompetensi yang kurang sehat seperti itu. Opsi yang C masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang D menyampaikan bahwa proses eksperimen harus dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, untuk opsi yang D ini bagus sekali ya teman-teman ya. Karena kenapa? Di sini kan menekankan kejujuran dan tanggung jawab dalam proses eksperimen. Seperti itu ya teman-teman ya. Opsi yang E menghargai semua hasil eksperimen tanpa melihat prosesnya. Nah, untuk opsi yang E ini sama halnya dengan opsi yang A, terlalu fokus pada proses atau hasil tanpa menanamkan nilai. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya paling tepat adalah opsi yang D. Langsung saja, suatu hari Bu Lestari, guru BK di sebuah SMA, menerima laporan bahwa Arga, salah satu siswanya, sering menjadi bahan ejekan karena diduga memiliki orientasi seksual yang berbeda. Beberapa siswa menyindirnya di media sosial dan sebagian guru lain cenderung menjaga jarak dari Arga. Arga sendiri mulai menunjukkan penurunan semangat belajar dan sering absen. Sebagai guru, Bu Lestari merasa perlu menindaklanjuti ini, tetapi ia juga khawatir akan reaksi orang tua dan lingkungan sekolah yang cukup konservatif. Apa tindakan terbaik Bu Lestari dalam situasi ini? A. Memberikan pendampingan secara personal kepada Arga sambil memastikan ia merasa aman dan diterima di sekolah. B. Mengabaikan masalah ini karena terlalu sensitif dan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik lebih besar. C. Mengumpulkan siswa yang mengejek Arga dan memberi peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Membahas isu keberagaman dan saling menghargai dalam kelas tanpa menyebut nama atau kasus secara spesifik. E. Melaporkan kondisi Arga ke kepala sekolah agar sekolah mengambil alih penanganan sepenuhnya. Nah, di soal kali ini kan dalam kasus Arga yang mengalami diskriminasi ya teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan oleh Bu Lestari? Tindakan terbaik yang Bu Lestari lakukan dalam situasi seperti ini ya teman-teman ya. Opsi yang A, memberikan pendampingan secara personal kepada Arga sambil memastikan ia merasa aman dan diterima di sekolah. Nah, untuk opsi yang A ini bagus sekali ya teman-teman ya, karena kan di sini memberikan pendampingan secara personal kepada Arga sambil memastikan ia merasa aman dan diterima di sekolah. Ini kan pendekatan pendekatan ini menjaga hak dan kenyamanan ya siswa secara langsung. Opsi yang A bagus sekali. Opsi yang B mengabaikan masalah ini karena terlalu sensitif dan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik lebih besar. Nah, untuk opsi yang B ini kurang tepat ya teman-teman. Karena kenapa? Tidak jelas tidak dapat dibenarkan secara etis seperti itu. Dan opsi yang B ini ada kata mengabaikan ya, kita skip saja ya. Langsung saja ya teman-teman ya, karena ini adalah jawaban yang fatal dan jawaban yang paling salah seperti itu ya. Opsi yang C, mengumpulkan siswa yang mengejek Arga dan memberi peringatan keras agar tidak mengulangi perbuatannya. Nah, untuk opsi yang C, di sini memanggil dan memperingatkan pelaku ini bersifat represif ya teman-teman ya, dan tidak cukup mendidik seperti itu ya. Opsi yang B, membahas isu keberagaman dan saling menghargai dalam kelas tanpa menyebut nama atau kasus secara spesifik. Nah, untuk opsi yang D, di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan membahas isu keberagaman secara umum adalah langkah lanjutan yang baik untuk edukasi komunitas. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita bandingkan untuk opsi yang E, melaporkan kondisi Arga ke kepala sekolah agar sekolah mengambil alih penanganan sepenuhnya. Nah, untuk opsi yang E di sini kan melaporkan ke kepala sekolah itu netral ya teman-teman ya. Tetapi bisa menimbulkan jarak jika tidak diikuti pendampingan langsung seperti itu ya. Jadi jawaban yang paling unggul, bobot yang paling unggul adalah opsi yang A ya teman-teman ya. Ini adalah poin 5, poin 4 untuk opsi yang D ya, poin 3 untuk opsi yang E, poin 2 untuk opsi yang C, poin 1 untuk opsi yang B. Soal berikutnya,
Anda sedang merancang RPP dengan pendekatan Understanding by Design. Anda ingin memastikan bahwa kegiatan pembelajaran benar-benar berorientasi pada hasil belajar yang bermakna bagi peserta didik. Apa langkah awal yang menjadi prioritas Anda? A. Menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. B. Menyiapkan lembar kerja sesuai dengan topik pembelajaran. C. Menyusun penilaian harian yang bervariasi. D. Merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan buku teks. E. Menentukan tujuan akhir pembelajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Nah, di soal kali ini tentang itu ya teman-teman ya. Dalam pendekatan Understanding by Design ya. Langkah pertama yang penting ya. Nah, apa ya langkah awal seperti itu ya, atau langkah utama. Opsi yang A, kita lihat jawaban opsi yang A, menentukan metode pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang A di sini kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kan di opsi yang A di sini itu bagian dari perencanaan, tetapi harus disusun setelah tujuan dirumuskan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Opsi yang A masih kurang tepat ya teman-teman ya. Opsi yang B, menyiapkan lembar kerja sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, untuk opsi yang A itu sama halnya dengan opsi yang E ya. Apa? Bagian dari perencanaan sama, tetapi harus disusun setelah apa? Tujuan dirumuskan terlebih dahulu ya. Opsi yang B kurang tepat. Opsi yang C, menyusun penilaian harian yang bervariasi. Nah, untuk opsi yang C ini kurang tepat ya teman-teman ya. Sama halnya dengan opsi yang A, B ya. Kita bandingkan opsi yang D, merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan buku teks. Nah, untuk opsi yang D ini juga malah fatal ya teman-teman ya. Merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan buku teks itu tidak sesuai apa? Dengan pendekatan Understanding by Design ya teman-teman ya. Opsi yang D masih kurang tepat. Opsi yang E, menentukan tujuan akhir pembelajaran yang hendak dicapai terlebih dahulu. Nah, untuk opsi yang E ini lebih bagus daripada opsi semuanya ya teman-teman. Karena kenapa? Di sini menentukan tujuan akhir pembelajaran. Ini menjadi apa? Arah dari perencanaan backward design ya. Tanpa tujuan akhir yang jelas, metode atau aktivitas pembelajaran tidak akan terarah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling unggul adalah opsi yang E.